Di malam yang ke-14 ini, insya Allah judul materi kita dua sebab kebinasaan umat. Telah banyak umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sebab kebinasaan suatu umat. Yang pertama, tidak mencegah dilakukannya kerusakan. Yang kedua, tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Materi ini amat menarik karena sebab dibinasakannya atau penyebab datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab pertama adalah tidak mencegah dilakukannya kerusakan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi nasihat, sudah tidak ada lagi yang mau menegur, maka itu adalah pertanda akan datangnya yaitu kerusakan. Di dalam Al-Quran amat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kamu yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan memerintahkan terhadap perbuatan yang baik. Kalau kita melihat Masjid An-Nur Desa Rantai Limbung ini yang amat sederhana, jamaahnya juga sederhana, atau tergolong masjid kecil, disebabkan karena adanya masjid yang lebih besar, yang lebih mewah, yang lebih megah, yang strategis lebih baik kebanding dengan masjid ini. Tapi sisi lain, Masjid An-Nur ini adalah masjid yang merupakan masjid yang bisa saja masjid yang terbaik dari sekian banyak masjid yang megah, yang besar, yang jamaahnya banyak. Bisa saja Masjid An-Nur ini jauh lebih baik. Karena masjid itu bukan hanya segi jamaahnya yang dinilai, tapi masjid itu adalah tempat latihan bagi anak-anak kita. Jadi sarana pendidikan
untuk mendapatkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Biasa kalau ada anak-anak kita, anak pelajar kita, kalau baru latihan dakwah, yang dia cari itu masjid kecil dulu. Masjid yang jamaahnya kurang. Masjid yang terpencil. Di situ dia minta, biarlah saya dulu di masjid pelosok dulu, di masjid dusunnya yang terpencil. Setelah dia mendapatkan masjid seperti itu, anggaplah seperti masjid kita ini, maka disitulah dia berbenah, berlatih dan berbenah. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Karena dia nyaman dengan fasilitas yang ada, yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya. Kalau masjid seperti ini, insya Allah anak-anak kita dia lebih leluasa latihan, berkreasi, saling sapa antara satu dengan yang lain, saling menegur antara satu dengan yang lainnya, dan hasilnya itu akan mengisi masjid yang besar. Jadi, dan itu manusiawi. Sama dengan kita, mari kita melihat latar belakang kita yang sudah pandai naik motor. Yang paling susah dipelajari itu adalah naik sepeda. Tapi kalau sudah bisa naik sepeda, motor itu sudah mudah. Tapi kalau tidak tahu naik sepeda, lalu mau belajar naik motor, di situ perjuangannya tinggi. Inilah anak-anak kita kalau sudah lolos di masjid kecil, sudah bisa ceramah di masjid kecil, sudah bisa azan, sudah bisa protokol di masjid kecil, maka dia punya potensi peluang untuk mengisi masjid besar itu tinggi. Jadi masjid kita ini itu amat memberi manfaat atau amat bermanfaat, terutama pada anak-anak kita yang pemula dalam hal ini, untuk tempat mereka belajar berlatih, insya Allah. Selanjutnya, kita selaku pengurus masjid, selaku orang tua, apa yang dilakukan oleh anak kita dalam berlatih itu, lalu kita dukung, dan bukan hanya memberikan fasilitas, tapi kita terlibat mengajarkan mereka cara azan, cara salat, tata cara wudhu, bahkan menghafal Al-Quran, surah-surah pendek. Itu adalah peluang pahala yang amat besar, karena tergolong amalan yang berkesinambungan. Anggaplah kalau di masjid kita ini insya Allah akan diadakan lomba azan. Lomba azan itu kalau ada yang lolos, Masya Allah, berarti dia sudah menguasai ucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi anak kita yang kita ajar, dan insya Allah semua unsur yang terlibat di dalamnya, itulah yang akan mendapatkan pahala, dan tidak mengurangi pahalanya anak kita yang berlatih tadi, tapi justru kita mendapatkan kebaikan selama anak itu mengamalkan dari apa yang telah diajarkan di usia kecilnya. Nah, itu potensi pahala yang luar biasa.
Jadi kalau kita ajari anak kita azan, di dalamnya di situ ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali anak kita salat, di situ ada. Dilanjutkan lagi, diajari lagi bacaan surah-surah pendek, terutama Al-Fatihah, dihafal dengan baik. Setiap kali anak kita sholat, setiap itu juga kita mendapatkan pahala. Nah, inilah salah satu nikmat kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau masjid lain, masjid besar, megah, ramai, kadang aktivitas yang kecil-kecil seperti ini sudah tidak diabaikan, sudah tidak dihiraukan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah telanjur yang mencari yang hebat-hebat. Jadi anak pasti segan dan memang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengisi kegiatan di masjid. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur, dan kita yakini bersama bahwa segala sesuatunya bermula dari yang kecil. Bermula dari yang kecil. Dan masjid kita ini alhamdulillah sudah banyak yang telah berhasil melalui bimbingan binaan masjid kita ini, insya Allah. Saya kenal masjid ini sejak 2006 sampai sekarang, dan alhamdulillah saya juga pernah aktif kerjasama dengan guru-guru mengaji yang ada di sini, dan alhamdulillah di masjid inilah kita latih mereka azan, kita latih mereka lomba dakwah, kita latih mereka tata cara wudu, praktek sholat. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah ada yang jadi pemimpin, sudah ada yang jadi guru, sudah ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Nah, inilah yang kita patut syukuri. Jadi jangan kita berkecil hati. Masjid kita ini kecil sekali, kita mipulan semua. Tambah tidak ada yang tinggal. Tapi kita harus sabar. Dan insya Allah dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya jika engkau satu orang yang memiliki kualitas iman yang baik, itu bisa saja mengalahkan 10 yang imannya lemah. Jadi masjid kita ini kalau ada 5 orang 1 banding 5, sebenarnya kita sudah 25 orang. Kalau ada 10 sudah 50 orang. Anak kita ada 10 orang, tapi bisa tampil semuanya, itu sudah bisa senilai dengan 100 anak, 100 orang. Jika kita bina dengan baik. Betapa banyak tempat kita mau ajari mereka sudah tidak bisa lagi karena tidak kondisif, ribut dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah masjid kita ini memiliki keistimewaan karena mereka bisa berlatih dengan baik. Sisa kita ini selaku pengurus, selaku orang tua, bagaimana kita bersabar. Karena kesabaran itu insya Allah akan membuahkan hasil. Dan jika itu kita syukuri, insya Allah anak kita nanti justru itulah yang mengantar kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah insya Allah, yang berlipat-lipat insya Allah. Kenapa? Karena di setiap kali mereka mengamalkan apa yang telah diajarkan, sejak itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, jangan juga kita contohkan perbuatan yang tidak baik. Karena perbuatan yang tidak baik jika diikuti oleh anak-anak kita juga adalah dosa yang berkesinambungan. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan kehadiran kita di Masjid An-Nur ini bersama dengan anak-anak kita yang hendak latihan mengamalkan ajaran agama kita. Mereka berlatih azan, mereka berlatih berdakwah, mereka berlatih imam dan lain-lain sebagainya. Insya Allah pada dasarnya itu adalah lahan pahala bagi kita sebagai panitia, sebagai pengurus, dan sebagai orang tua. Insya Allah kita harus dan kita memuji kepada Allah, semoga ini dapat berberkah dan dapat mendatangkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga anak-anak kita ini kedepannya menjadi pemimpin bangsa, pemimpin agama. Dan marilah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.